Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, sabahun nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah ana bi khairin. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih bisa belajar bersama lagi. Untuk hari ini nanti kita akan belajar al-Islam, yaitu tentang adil dan istiqomah. Ya. Sudah siapkah kalian? Ya, alhamdulillah sudah siap semua. Silahkan disiapkan buku paketnya dan alat tulisnya. Oke. Adil dan istiqomah. Kita pelajari dulu adil. Apakah itu adil? Apakah adil itu? Ya, adil berarti meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, meletakkan sesuatu pada tempatnya itu juga disebut adil, atau bisa diartikan tidak memihak antara yang satu dengan yang lain. Nah, contohnya seorang ibu mempunyai 2 orang anak yang sama-sama masih duduk di bangku sekolah SD. Nah, sang kakak masih di kelas 5 SD, sedangkan sang adik di kelas 4 SD. Nah, sang ibu memberikan uang saku yang sama. Seumpama sang kakak dikasih 10.000, sang adik pun dikasih 10.000. Nah, itu ibu tidak memihak kepada sang kakak dan ibu tidak memihak pada sang adik. Nah, semuanya dikasihkan yang rata, yang adil, sama-sama diberikan 10.000. Nah, itu salah satu contoh adil. Oke. Selanjutnya, perintah berlaku adil. Nah, ini terdapat di surat An-Nahl ayat 90. Ya, kita baca bersama dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Nah, itu perintah adil yang ada di surat An-Nahl. Ya, di buku kalian juga ada perintah adil di surat yang lain, yaitu di surat An-Nisa ayat 135. Nah, itu juga merupakan salah satu ayat atau perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran. Nanti dilihat di buku paketnya ada surat An-Nisa ayat 135, itu juga perintah untuk berlaku adil. Oke. Selanjutnya, perilaku adil dibedakan menjadi 4. Apa saja? Yang pertama, berperilaku adil kepada Allah.
Contohnya seperti apa berperilaku adil kepada Allah? Contohnya saat tiba waktu ibadah digunakan untuk ibadah. Nah, itu merupakan salah satu contoh adil kepada Allah. Bukan waktunya ibadah malah digunakan untuk main game atau bermain. Nah, itu tidak boleh kita lakukan. Nah, usahakan jika sudah tiba waktu ibadah, sudah tiba waktu sholat, ayo kita tinggalkan permainan atau sesuatu yang lain, kita berangkat ambil air wudhu kemudian berangkat ke masjid. Nah, itu salah satu sikap berlaku adil kepada Allah. Ya. Kemudian yang kedua, berperilaku adil terhadap diri sendiri. Nah, kita juga bisa berlaku adil terhadap diri sendiri. Contohnya seperti apa? Ya, contohnya saat waktu istirahat kita gunakan untuk beristirahat. Nah, jangan sampai kita tidak gunakan waktu istirahat. Kita bekerja siang dan malam tidak ada istirahatnya. Atau kita belajar pagi sampai malam tidak ada istirahatnya, ya itu berarti tidak adil. Jadi diri kita juga perlu waktu istirahat. Nah, jadi kepada diri kita juga kita harus berlaku adil. Nah, menjaga tubuh kita biar tetap sehat. Waktunya makan kita juga usahakan makan, jangan sampai, kecuali kalau kita berpuasa, jangan sampai sehari penuh padahal tidak berpuasa tapi enggak makan. Nah, itu berarti kita masih belum bisa adil pada diri sendiri. Ya, jadi kalau kita berperilaku adil terhadap diri sendiri, gunakan sesuai kebutuhan kita. Ya, kalau waktunya istirahat juga kita istirahat, waktunya makan kita makan, waktunya belajar kita belajar. Itu termasuk salah satu contoh berperilaku adil terhadap diri sendiri. Oke. Selanjutnya, berperilaku adil terhadap orang lain. Contohnya seperti apa? Berperilaku adil terhadap orang lain. Contohnya memberikan hak orang lain sesuai ketentuannya. Seumpama kita mempunyai pekerja, yang sudah bekerja kepada kita, kita memberikan upah sesuai haknya. Seumpama ada 2 orang yang bekerja kepada kita, yang pekerjaannya sama, kita berikan upah yang sama juga. Itu kita berlaku adil. Jangan sampai pekerjaannya sama tapi memberikannya berbeda. Lain lagi kalau pekerjaannya berbeda, kita kasih upahnya berbeda. Nah, itu salah satu contoh berperilaku adil terhadap orang lain. Nah, contoh lagi, jika kita nanti seumpama menjadi seorang hakim. Nah, ini hakim ini memutuskan sesuatu usahakan dengan adil. Jangan sampai orang yang benar bisa menjadi kita salahkan kemudian ditahan. Nah, kita ucapkan yang sebenar-benarnya, kita berikan keadilan yang seadil-adilnya. Yang salah kita salahkan, yang benar kita benarkan. Jangan sampai karena uang atau yang lain bisa yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Itu jangan sampai terjadi. Karena Allah selalu mengawasi kita dan Allah memberitakan kepada kita untuk selalu berlaku adil. Itu salah satu contoh adil terhadap orang lain. Oke. Selanjutnya,
berperilaku adil terhadap makhluk lain atau binatang dan atau tumbuhan. Contohnya seperti apa? Ya, contohnya jika merawat tumbuhan atau binatang piaraan kita. Nah, kita harus, kalau kita mempunyai tumbuhan atau mempunyai binatang piaraan, harus kita rawat. Jangan sampai kita punya tumbuhan tapi nggak pernah disiram. Kita mempunyai binatang piaraan tapi nggak dikasih makan. Nah, itu yang kita tidak boleh. Kalau kita berlaku adil kepada tumbuhan atau binatang, jadi usahakan kita bisa merawatnya dengan baik. Nah, itu tadi tentang adil. Selanjutnya kita akan belajar tentang istiqomah. Ya. Apakah pengertian dari istiqomah? Ya. Pengertian istiqomah menurut bahasa, istiqomah berasal dari kata istiqomah yastaqimu, yang berarti tegak lurus. Ya. Maksudnya seperti apa? Ya, menurut istilah, istiqomah adalah perbuatan berusaha menjaga perbuatan baik secara konsisten dan tidak berubah. Nah, istiqomah ini bisa diartikan konsisten atau terus menerus. Nah, yang kita lakukan perbuatan baik secara terus menerus atau secara konsisten. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya seumpama kita sholat duha. Nah, biasa kita di sekolah dulu, kita setiap pagi melaksanakan sholat duha bersama-sama. Nah, tiap hari kita lakukan bersama-sama, itu namanya istiqomah. Nah, kalau bisa kita istiqomahkan juga ketika kita di rumah. Meskipun kita belajar di rumah, usahakan sholat duhanya kita lakukan terus menerus atau setiap hari. Nah, itu merupakan contoh istiqomah. Jadi istiqomah itu bisa diartikan konsisten atau terus menerus, tapi dalam perbuatan yang baik ya. Jangan sampai perbuatan yang jelek istiqomah, ya itu kurang bagus. Kalau ada yang jelek, kita langsung bertobat dan minta maaf kepada Allah. Istiqomah itu diusahakan di perbuatan yang baik. Ya, oke. Selanjutnya perintah istiqomah. Nah, perintah istiqomah ada juga di dalam Al-Qur'an. Kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Yang artinya, maka beristiqomah kamu di jalan yang benar. Maksudnya ini, beristiqomahlah kamu di jalan yang benar, sebagaimana telah diperintahkan kepada kamu dan juga orang yang bertobat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh Dia Maha melihat terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya, perintah istiqomah ini terdapat di surat Hud ayat 12. Nah, jadi perintah Allah tentang istiqomah ini ada di surat Hud ayat 12. Oke. Selanjutnya,
Apa manfaat istiqomah? Ya. Yang pertama, dengan istiqomah kita nanti akan mendapatkan kesuksesan kehidupan di dunia. Kok bisa? Ya, kalau kita bisa istiqomah, seumpama kita istiqomah belajar setiap hari dengan sungguh-sungguh, pasti nanti kita akan mendapatkan kesuksesan. Kita mengerjakan tugas yang diberikan oleh ustadz-ustadzah, selalu mengerjakan dengan sungguh-sungguh, ya. Nanti insya Allah kita akan mendapatkan kesuksesan karena kita istiqomah belajar dengan sungguh-sungguh. Itu. Oke, selanjutnya yang kedua, mendapatkan nikmat yang dijanjikan Allah di surga. Kalau kita mau beristiqomah, nanti Allah akan memberikan nikmat yang sudah dijanjikan nanti kita di surga. Kalau kita mau beristiqomah ibadah kita, selalu rajin sholat tiap hari, rajin sholat wajib, rajin sholat sunnah, rajin baca Al-Quran. Baca Al-Quran juga usahakan kita istiqomahkan setiap hari. Jangan sampai seminggu hanya membaca Al-Quran 1 kali, bahkan kadang-kadang tidak sama sekali. Itu yang kurang bagus. Usahakan kita istiqomahkan setiap hari. Selain nanti bacaan kita lebih bagus dan nanti kita mendapatkan pahala yang banyak dari Allah, dan nanti kita akan mendapatkan nikmat yang dijanjikan Allah ketika nanti di surga. Oke, yang ketiga, dijauhkan dari rasa takut dan sedih. Itu termasuk salah satu manfaat istiqomah. Masih banyak lagi manfaatnya yang lain. Mungkin kita pelajari sementara ini dulu. Semoga dapat kita laksanakan dengan baik, kita bisa berlaku adil, dan kita bisa melaksanakan atau melakukan hal-hal yang baik dengan istiqomah. Itu semoga bisa kita praktekkan, dan jangan lupa dipelajari lagi di buku paketnya biar kita lebih paham. Ya, itu saja yang dapat Ustadz Razi sampaikan hari ini. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Ustadz akhiri, billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.